hal-hal lain yang pihak penyedia yang belum juga melaksanakan tugasnya, supaya segera melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait temuan dari BPK maupun temuan dari inspektorat tadi, agar menghindari terjadinya penindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Iwa semuanya, pada hari ini mungkin hal yang berbeda karena biasanya diisi oleh teman-teman pembawa acara yang lain yang biasa membawakan profesional, tapi kami hari ini, saya dengan Aryo akan mencoba memandu podcast pada hari ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Ini sebenarnya acaranya Aryo. Acaranya Pitsus, bagaimana kita berupaya menyampaikan kepada masyarakat ada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, dan kita menunjukkan komitmen kita bersama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Gimana yuk acara hari ini yuk? Ini kita lagi belajar menjadi host profesional seperti Pak Hari dan Bu Asi ini. Jangan lupa itu Bang, motonya ini moto. Oh iya, untuk Pak Hari yang dibuat sama Pak Hari quote-nya, yang jauh mendekat, yang mendekat merapat, yang merapat mendekat jadi hangat. Itu moto kita. Nah, hari ini kami ingatkan kembali sobat-sobat Iwa semuanya, tamu kita pada hari ini sangat-sangat spesial sekali karena beliau berdua ini adalah penentu kebijakan, yang satu kebijakan di Kota Palembang, yang satu penentu kebijakan di Kejari Palembang. Nah, kita perkenalkan ya yuk. Yang pertama, selamat datang dan terima kasih atas perkenannya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Bapak Joni William Pardede, atas waktu perkenannya, karena kebetulan memang sesibuknya beliau masih memperkenankan dan hadir pada acara kita pada pagi hari ini, karena ini untuk kepentingan kebijakan pimpinan kita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selamat pagi Pak Joni. Pagi. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yuk, siapa yuk? Pak PJ Wali Kota kita yang ganteng, Pak Ratu Dewa. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Sobat Iwa semuanya, dalam rangka Hakordia ini adalah rangkaian acara kita yang salah satunya adalah melakukan podcast, karena kita anggap ini sebagai wadah kita untuk menyampaikan Pak Kajari, Pak PJ Wali kepada halayak ramai publik khususnya Kota Palembang mengenai komitmen kita bersama, bukan hanya memberantas korupsi tapi membenahi Kota Palembang menjadi lebih baik lagi di tahun 2023 ini maupun 2024 yang akan datang. Silakan Om Mario, mau memulai di awal atau? Iya Bapak, karena ini podcast Pak, jadi kita nanyanya agak santai sedikit. Yeah. Kebetulan pimpinan kita langsung yang kita wawancarai. Inilah saatnya mengulik dari Pak Kajari sama Pak Wali Kota ini Pak. Oke, yang pertama mungkin Pak izin Pak Kajari dan Pak PJ, ada satu pertanyaan yang mau kita sampaikan. Bagaimana nih berkolaborasi nih antara pemerintah Kota Palembang dengan Kejari Palembang dalam mengintensifkan kerjasama dan dalam rangka pemberantasan korupsi, terutama komitmen kita bersama menjaga kondisivitas kota dan menjaga keuangan negara maupun pelaksanaan tertib administrasi yang ada di Kota Palembang. Silakan monggo Pak Kajari dulu atau Pak PJ dulu. Monggo Pak Kajari izin. Baik, terima kasih MC. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, adapun bentuk koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, antara Kejaksaan dengan Pemkot Palembang, bahwa kerjasama itu dalam kata untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu kita bagi dua. Pertama itu di tataran pencegahan, kemudian di penindakan. Alangkah baiknya kita mengupayakan terlebih dahulu pencegahan. Pencegahan dalam arti bagaimana mitra kita Pemkot Kota Palembang itu dalam mengelola dan menggunakan APBD-nya sebagaimana mestinya.
tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunannya. Bahwa untuk meningkatkan intensitas dalam pencegahan itu, bahwa Kejaksaan Negeri Palembang tentunya bekerja sama dengan pihak inspektorat. Di samping itu juga dalam tusinya juga kejaksaan itu di bidang datun. Bidang datun juga mempunyai misi pencegahan korupsi. Dalam arti bagaimana? Dalam arti bahwa datun hadir untuk melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan-kegiatan pekerjaan di lingkungan Kota Palembang. Pendampingan hukum ini tentunya mencegah juga supaya jangan dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang yang mengarah kepada penyelewengan keuangan daerah. Di samping itu juga dari sisi aspek intelijennya terdapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan strategis daerah. Intelijen hadir selaku tim pengaman pembangunan strategis bersifat daerah juga untuk memetakan AGHT terhadap kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang skala prioritas daerah atau strategis daerah. Tujuannya tadi sama, mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan proyek-proyek tersebut sehingga pekerjaan itu bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Bahwa kelak ternyata ada ditemukan kekurangan dan lain sebagainya, tentu tidak serta-merta langsung penindakan. Bahwa kita ditekankan terlebih dahulu bekerja sama dengan inspektorat untuk mendeteksi bagaimana lebih dalam persoalan yang hadir itu. Tapi tentunya dengan adanya temuan-temuan nanti oleh inspektorat, tentu ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak penyedia terkait dengan temuan tersebut. Nah, terkait penindakan apabila memang mens rea, niat dari penyedia itu memang dari awal sudah kelihatan ingin melakukan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan proyek tersebut. Nah, ini tentunya nanti berujung kepada penindakan hukum, ada proses-proses penyelidikan dan tuntutannya. Namun kita juga bagaimana kegiatannya akan seimbang, tentunya memperhatikan berbagai aspek. Sementara kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang dalam arti berkolaborasi dengan Pemkot terkait dengan salah satu ini, kita mungkin podcast supaya masyarakat tahu bahwa Pemkot itu terbuka dalam arti penganggaran pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, tentu terbuka juga dalam menerima mungkin kalau ada laporan dari masyarakat, dan juga terbuka kepada aparat penegak hukum untuk mentelisik sejauh mana laporan tersebut, tentunya berkolaborasi tadi dengan pihak inspektorat. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata demi terlaksananya pengelolaan kegiatan anggaran APBD Kota Palembang itu sebagaimana mestinya. Oke. Panjang sekali, bahkan bisa kita pahami komitmen Pak Kajari. Ada dua statement Pak Kajari yang menjadi substansinya, diantaranya adalah pola pencegahan dan pendidikan. Nah, kemudian dari sudut pandang Pak Wali nih, Pak PJ Wali Kota, bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Pak Kajari, Pak John William Pardede yang kami hormati, Kasih Intel dan juga Kasih Pitsus yang kami hormati. Konteksnya cukup menarik pembahasan kita pada siang ini dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. Sebenarnya bangunan ini sudah dimulai oleh pemerintah pusat, baik oleh Kementerian Dalam Negeri, terus Jaksa Agung dan juga Pak Kapolri. Terus ditindaklanjuti dengan kita, pemerintah Kota Palembang maupun dengan Pak Kajari berupa MOU. Artinya ada satu hal, ada komitmen dan ada kesungguhan baik dari Pak Kajari maupun kita dari pemerintah kota. Artinya di sana bicara bukan pada tataran lagi loyalis, tapi di atasnya Pak Kajari selalu mengingatkan saya, Pak Dewa katanya di atas itu soal integritas. Artinya kalau soal integritas ini menyangkut budaya yang tidak baik harus dikikis. Awal-awal Pak Kajari selalu bilang begitu, waktu saya ingat saya masih sekretaris daerah waktu itu Pak Hardi. Makanya bangunan ini dituangkan Pak Kajari, bahkan beliau minta langkah konkret berupa MOU.
MOU penguatan peran terhadap APIP dalam hal ini tadi sudah dibilang Pak Kajari, peran dari inspektorat sebagai pengawas internal kita. Inspektorat tadi juga sudah disinggung, dia bisa jadi melakukan suatu audit, melakukan sebuah review atau evaluasi. Tetapi langkah lain inspektorat bekerja yaitu dengan pendampingan pelimpahan beberapa pengaduan dari Kajari ke pemerintah kota. Cukup banyak Pak Hardi, Pak Aryo masuk dari Kajari ke kita. Jadi pengaduan itu hampir di angka 220-an. 149 itu pelimpahan dari Kajari. Artinya beliau taat dengan komitmen dari pusat untuk dikedepankan dulu peran APIP. Nah, ini langkah kolaborasi, saya pikir koordinasi yang bagus, sinkronisasi yang bagus. Akhirnya kita juga karena tadi bicara integritas, mau tidak mau ini harus kita kedepankan. Saya kira itu substansi yang kita kedepankan sekarang. Oke, Sobat Iwa, mendengar semua pernyataan dari kedua pimpinan yang luar biasa pada pagi hari ini, di mana komitmen bersama itu bukan hanya komitmen yang dituangkan secara retorika, bahkan sudah diaplikasikan di dalam pelaksanakan tusi kita sehari-hari. Oke, gimana, Pak Aryo? Baik Bapak, berangkat dari yang Bapak jelaskan tadi Pak, langkah konkret yang utama dari untuk efektivitas pemberantasan korupsi di Kota Palembang ini dari Pak Kajari selaku APH dan Pak Wali Kota selaku pengambil kebijakan apa ya Pak? Baik, terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam rangka penguatan pencegahan tidak pidana korupsi itu, bahwa Kejaksaan Negeri Palembang itu kan sudah ada program penyuluhan dan penanganan hukum, bahwa penyuluhan itu dilakukan sedini mungkin kepada anak-anak usia muda dari tataran sekolah. Pihak intelijen akan melakukan penyuluhan hukum bagaimana mengenal korupsi itu dan menjauhi perbuatan korupsi itu, termasuk juga penanganan hukum kepada lembaga-lembaga tertentu yang kita sasarannya di luar sekolah tadi. Sementara kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan itu memang seperti tadi saya bilang sudah berlangsung cukup baik dengan pihak pemerintah kota dalam arti pengelolaan keuangan daerahnya. Kita seminim mungkin bagaimana ada kebocoran-kebocoran itu terjadi, tepatnya pihak penyelenggara stakeholder juga harus memahami aturan-aturan mainnya, termasuk juga pihak masyarakat dalam hal ini pihak ketiga memahami hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek di lingkungan Pemkot Palembang tersebut, bahwa secara rutin BPK telah melakukan audit rutin terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Ada temuan ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang tidak sempurna bukan tidak baik, mungkin karena suatu hal tidak sempurna sehingga ada temuan yang ditemukan oleh BPK. Sebagai tindak lanjutnya bahwa pihak inspektorat akan melakukan tugasnya terhadap temuan tersebut dengan juga menggandeng Kejaksaan Negeri Palembang tadi, pihak Datun untuk melakukan pemulihan keuangan tersebut, dan berharap bahwa keuangan yang sempat ada miss tadi dipulihkan, kembalikan kepada kas daerah. Dan saya pada kesempatan juga berharap hal-hal lain yang pihak penyedia yang belum juga melaksanakan tugasnya supaya segera melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait temuan dari BPK maupun temuan dari inspektorat tadi, agar menghindari terjadinya penindakan. Kalau cerita penindakan nanti ada proses hukum yang harus dilakukan oleh pihak Intel maupun Pinsus. Statement ini yang kita tunggu ya. Ini yang ditunggu. Memang sudah mekanismenya, jadi nggak bisa tawar menawar lagi. Ya, kita tadi kan dalam rangka pemulihan penyelamatan keuangan daerah itu ya kita harus tegas, tapi kita harus komitmen dan humanis. Tahapan-tahapan tadi harus kita lakukan secara konsisten tentunya. Ayo Pak Wali. Ya, saya kadang mendengar kata-kata penindakan itu memang agak gering-gering sedap begitu Pak Adi. Jadi memang Pak,
kita di organisasi perangkat daerah itu sudah menjadi momok, apalagi kalau sudah ada pemanggilan begitu dari pihak Kajari, biasanya tidak baca tidur Pak Kajari mereka kalau sudah dapat panggilan, walaupun sekedar undangan untuk minta klarifikasi atau minta informasi, tetapi kadang buat sudah keringat dingin biasanya Pak. Jadi langkah konkretnya tadi dari awal sudah saya bilang bahwa 220 yang dilimpahkan ke kita Pak. Tetapi 90,90% itu mayoritas dari Kajari memang. Kan cukup banyak pengaduan. Artinya tingkat kepercayaan publik dengan APH dalam Kajari patut kita berikan apresiasi. Nah, ini dikembalikan ke APIP. APIP memang langkah awal tentunya mengumpulkan data, fakta, diverifikasi. Ada memang harus ditindaklanjuti. Ada yang memang harus ditolak karena bukan tupoksinya dari APIP untuk diserahkan ke ranah yang berikutnya. Tetapi kita akui memang masih ada hal-hal yang perlu ada pendalaman. Bahkan saya tidak segan-segan ke Ibu Inspektur, tidak apa-apa Ibu Inspektur, keluarkan surat peringatan bila perlu dijatuhkan hukuman disiplin, dan itu sudah banyak dilakukan dari Inspektur. Dan saya bersyukur Pak Kajari, background Inspektur saya ini kan dari orang kejaksaan, jadi dia paham kan bagaimana trik-trik untuk memBAP para aparat kita di lapangan. Untuk itu biasanya Ibu Inspektur setelah mengeluarkan talaah ke kita, langsung saya tindak lanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Sudah cukup banyak penjatuhan hukuman disiplin, mulai dari ringan, sedang sampai dengan berat, dan itu selalu kita tindak lanjuti. Saya ngeri kalau sudah sampai ke pitsus hal ini. Nah itu dia bukti konkret ya, bukti konkret komitmen Pak Wali dalam melaksanakan fungsi kolaborasi dalam pemberantasan tindak korupsi, khususnya pencegahan Inspektoratnya Uang Kejaksaan. Bayangkan, jadi artinya kita Pak Wali dan Pak Kajari tidak main-main melaksanakan fungsi kolaborasi ini, di mana naruh orang kejaksaan di dalam tubuh pemerintah kota itu bukan hal yang mudah. Jadi fungsi tadi Pak Kajari sampaikan bahwasanya keterbukaan pemerintah kota itu yang dinanti oleh publik, khususnya bagaimana komitmennya. Komitmen itu kan Pak hanya sebutan, slogan selama ini. Tapi pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Kota Kajari Palembang menunjukkan aksi nyata. Naruh uang kejaksaan di dalam. Nah, itu. Jadi perlu kalau sampai sedikit bahwa kerjasama itu, apalagi di APIP-nya di Inspektorat ada Kejaksaan. Selama saya di sini tidak ada intervensi. Saya tidak mengintervensi Pak Wali, pihak jajaran Pak Wali, Inspektorat juga tidak pernah mengintervensi kegiatan di Kejaksaan terkait dengan pencegahan maupun pendidikan. Makanya ketika ada laporan dari masyarakat, kita sampaikan ke Inspektorat, dan selama ini Inspektorat bekerja sebagai mestinya, bahwa hasil Inspektorat itu disampaikan juga kita dan sudah ada tindak lanjutnya. Jadi satu kolaborasi yang baik antara Kejaksaan dengan pihak Pemkot dalam arti ini APIP pihak Inspektorat. Iya, nah inilah arahan JA yuk, harus integritas, profesional, dan kita juga harus akuntabel. Sama arahan Pak Kejati apa? Integritas dan berprestasi. Iya. Itu. Iya, itu yang harus disampaikan kepada publik. Mungkin ke next time kita akan mengundang Pak Kajati kita, dan beliau ini memang luar biasa juga. Arahan atas izin Pak Kajari juga kita harus mengundang beliau di sini karena kita butuh masukan pimpinan yang beliau declare adalah Kajari terbaik dan Kajati terbaik. Nah, Palembang butuh itu, Pak. Nah, saat jadi ini ceritanya ada sedikit. Saya pernah suatu saat dengan Pak Kajari, saya sudah kesel dengan oknum yang ada di lapangan di dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Pak Kajari, saya bilang saya ini udah kesel dengan ada di salah satu oknum kita di Dukcapil. Selalu pengaduan masyarakat banyak betul tentang pungli. Ya sudah Pak Dewa, nanti saya suruh staf saya. Kita suatu saat kita sebar intel-intel di sana, kita cek betul kalau benar biar saya tangkap. Saya benar-benar senang ketika Pak Kajari langsung respon. Itu kira juga. Iya. Darah medannya Pak, penindakan. Nah, sikap tegas itu yang memang dibutuhkan kita, terutama kami nih, bawahan beliau merasakan betul bagaimana beliau menginstruksikan itu secara tepat sasaran sehingga penindakan itu secara profesional kita tindak lanjuti.
Kemudian selanjutnya nih pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan buat saya Pak, harusnya Iya. Pak Kajari nanya ke saya. Sekarang saya balikkan menanya ke Pak Kajari. Bapak izin, dari sekian banyak tupoksi yang kita lakukan Pak Kajari, ada fungsi pelayanan yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan kesadaran hukum pada masyarakat dari mulai background bawah sampai tingkat level aplikannya dari pejabat daerahnya. Tadi Pak Kajari sudah sampaikan, kita ulang lagi Pak narasi itu, di mana bagaimana peran Kajari selaku pimpinan di Kejaksaan Negeri Palembang melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, terima kasih. Dalam rangka upaya Kejaksaan Negeri Palembang dalam arti untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan korupsi tadi, kita mulai dari hal diri kita sendiri dulu, bahwa di pelayanan kita kepada masyarakat, misalnya ada tamu untuk kepentingan hukum ya, kepentingan pribadi, tentu ada mekanisme yang harus dilalui, misalnya ke PTSP. Ini kan satu mekanisme yang memang di era sekarang dia melalui PTSP dulu, register, kasih KTP, memperkenalkan diri dengan baik, kepentingannya untuk kemana. Ini satu bentuk dari pembelajaran secara tidak langsung sebenarnya kepada seseorang supaya taat kepada suatu mekanisme aturan yang ada di suatu pemerintahan tersebut. Saya rasa ini semua pemerintahan begitu Pak ya. Sekarang ya sudah diatur bagaimana pelayanan publiknya. Kemudian juga ada pelayanan kepada tilang itu yang ada di mall pelayanan publik Pak ya. Jadi pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot yang menyiapkan sarana dalam arti pelaksanaan untuk pelanggar tilang itu sudah diatur dengan baik, sehingga memudahkan pelanggar tilang itu untuk bersidang maupun menebus bukti tilangnya, tentunya dengan melaksanakan membayar kewajiban-kewajibannya, denda dan lain sebagainya. Kemudian secara terbuka itu memang seperti tadi saya bilang, penyuluhan penegakan hukum telah berkesinambungan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Nah, itu tugas saya tuh Pak Wali itu. Ya. Termasuk juga kepada stakeholder. Siap. Di acara-acara tertentu, misalnya ada narasumber baik dari saya atau para kasih intel, kasih khusus maupun kasih data, selalu menyelipkan bagaimana penggunaan anggaran daerah itu sebagaimana mestinya supaya taat hukum, sehingga kita mengupayakan jangan terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Mungkin yang lebih gampang itulah yang secara tidak langsung kita lakukan secara konsisten. Oke. Yang perlu disampaikan lagi Pak, berapa kali saya diperintah Pak Kajari itu sampaikan kepada publik, kejaksaan itu bukan bangunan yang horor untuk ditakuti Pak. Kita punya kewenangan lain, penyuluhan hukum, penerangan hukum. Kita ada meja yang disiapkan Pak Kajari di PTSP, ada jaksa yang piket di Datun untuk menerima keluhan, saran, terus kemudian juga bisa bertanya kepada kejaksaan mengenai masalah hukum, konsultasi hukum lah ya. Konsultasi hukumnya ada di bidang Datun. Nah itu kadang orang kejaksaan itu datang ngadep bermasalah Pak. Perspektif itu yang perlahan harus kita hindari Pak, harus kita hilangkan. Jadi seperti perintah Pak Jaksa Agung, hukum itu harus tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah kalau humanis yang dimaksud Pak Jaksa Agung adalah pelayanan kita kepada masyarakat. Kita membuka nih Pak Kajari itu membuka ruang, menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Palembang melakukan baik dia berkonsultasi hukum, baik dia meminta kita untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, sehingga fungsi kita ini dirasa bermanfaat bagi masyarakat Kota Palembang. Nah, dari Pak Wali nih, peran yang dilakukan pemerintah kota Pak dalam menyadarkan kesadaran pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, tadi kembali ke peran strategis yang dilakukan oleh APIP internal dari inspektorat. Saya sering katakan dengan Ibu Inspektur bahwa jangan sampai MOU cuman di atas MOU tanpa ada langkah konkret. Artinya perlu ada pendampingan dari Datun dalam hal ini seperti dijelaskan oleh Pak Kajari tadi. Nah, apapun namanya, tinggal ranahnya, apakah ini masuk di ranah Intel atau ranah di Pitsus atau di Datun sendiri. Nah, ini sudah banyak dilakukan dalam bentuk PKS, perjanjian kerjasama, pendampingan hukum, itu satu. Yang kedua,
Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kajari bahwa kita selalu minta dengan Datun untuk menjadi narasumber terhadap beberapa event-event tertentu disosialisasikan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan di tingkat organisasi perangkat daerah. Kita akui memang Pak Adi sekarang ini PPTK maupun PPK itu banyak naik mundur sekarang kan. Dan ada rasa takut kan. Makanya Ibu Inspektur sering, kalian tidak perlulah takut-takut, yang selagi turuti apa arahan dari sosialisasi. Selagi sesuai aturan. Iya. Iya. Sosialisasi dari orang yang diutus oleh Pak Kajari, kasih pencerahan, turuti saja ini dia bilang oleh Ibu Inspektur. Insya Allah kalian tidak terjadi masalah. Artinya itu bangunan yang selalu kita sinergi dan dikerjasamakan dengan pihak Kajari. Yang menarik tadi dari Pak Wali ini yang ada oknum Dukcapil itu kan termasuk dalam pelayanan publik kan Pak? Benar. Yang saya ingin tanya nih Pak, agak pribadi nih Pak. Iya. Pak Wali ini kan ini apa? Nitip pertanyaan. Iya, pribadi sedikit ini ke Pak Wali. Batas sabarnya Pak Wali ke ASN Bapak itu kapan diserahkan ke kita itu kira-kira apa Pak? Kapan waktunya? Ya kadang kan saya ini jujur saja kesel di sisi satu ini soal integritas kan, soal kepercayaan publik dengan kita. Jadi kita kan ada UPT nih yang tersebar di bawah. Kadang ngurus KTP ada oknum-oknum masih minta duit, ada kakak harus minta duit. Padahal kita ingin menaikkan grade pelayanan publik khususnya masalah dokumen soal kependudukan. Nilainya itu selalu tidak naik karena masih ada permainan-permainan begini. Kalau bahasa Palembang nih Pak Kajari, Ibu Inspektur kami itu nyenyes Pak, nyenyes, rewel kan itu sudahlah aja ke Ibu Inspektur, usah pening-pening. Kita minta tolong Pak Kajari aja, khusus staf, bila perlu intel bergerak tangkep. Saya tugaskan. Kalau memang dari awal sudah saya bilang Pak Kasipitsus, dari awal saya sudah bilang kalau ada yang ketahuan pungli, saya tidak segan-segan berhenti ke saat itu juga. Tidak kata urusan. Artinya kita memang concern orang yang melaksanakan pungli. Kadang miris masuk menolak masyarakat tadi miskin, dipimpong ke pulau dari meja A ke meja B, balik lagi ke itu, akhirnya juga dipintai duit. Nah kadang kan yang itu. Jadi kesabaran saya itu kadang sudah memuncak di sana Pak, karena mungkin saya ini terlahir dari orang yang marginal kan. Kadang kan miris lihat yang kondisi kayak begitu. Secara tidak langsung. Sobat Iwa harus dengar ini. Pernah ngerasain. Pak Wali tegas. Ketemu sama kita nanti. Nah, jadi karena bapak beliau ini tuh keluar dari kaum marginal tadi, berarti beliau pemimpin yang memahami kultur, memahami substansi masalah dan tahu seperti Kasipitsus sampaikan tadi, tahu kapan nak diinjukkan anak buah itu ke kejaksaan. Nah, itu. Oke, Pak Kajari dengan Pak Wali yang kami hormati, Sobat Iwa semuanya, ada hal yang paling mendasar mungkin yang pertanyaan ini yang bukan dititipkan, yang menjadi bahan terus asumsi publik seolah-olah wah dengan kolaborasi kejaksaan dengan Pemkot ini kita cincai bay untuk penanganan PTP-Kor. Nah, tadi kita sampaikan dan didengar langsung oleh Sobat Iwa pernyataan Pak Kajari. Pertemanan adalah fungsi kolaborasi, tapi profesionalisme dalam penindakan itulah bentuk integritas kita dalam pelaksanaan tupoksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Pak Kajari dan Pak PJ Wali Kota, hal-hal apa nih yang bisa disampaikan kepada Sobat Iwa semuanya mengenai komitmen tadi? Artinya saya dulu aja kan. Pertanyaan ke Pak Kajari. Ada bukti konkret soal pertemanan, tidak ada pertemanan dan tidak ada kompromi dari Pak Kajari. Saya ingat betul waktu itu. Pak Kajari pernah kontak saya, Pak Wali itu kok ngeyel, dia bilang salah satu ada oknum lah pejabat kita. Sudah saya panggil sekali, coba pendekatan dulu Pak Kajari, Pak Dewa dia bilang supaya dia hadir, enggak kooperatif mana itu. Oke Pak, saya telepon, akhirnya dia datang. Tetap profesional Pak Kajari dan dia ditetapkan sebagai bahkan sudah tersangka, sudah dijatuhkan hukuman. Artinya tidak ada kompromi. Karena beliau minta tolong saya untuk karena tidak kooperatif supaya kooperatif sehingga bisa dan pada akhirnya tetap sesuai dengan hukumnya. Itulah yang benar-benar konkret yang saya rasakan dari Pak Kajari. Artinya dibedakan di sisi itu saya kira Pak
Adi. Nah, itu Iya. dia Sobat Iwa, terjawab konkret nih. Nah, Iya. kita mendengar dari Pak Kajari nih. Pak Ratu Dewa selaku PJ Wali Kota dan dulu pernah Sekda Kota Palembang Siap, pernah iya. melaksanakan komitmen Iya. ini. Jadi tidak ada kong kali kong didilan. Karena seperti Pak Kajari sampaikan, ada laporan kita Apip kan. Iya. Nah, Apip pun kita tagih nih Pak. Pak Kajari terus nanya ke saya Pak. Kasintel, coba tanya ke Apip itu mana follow up-nya. Nah, Iya. karena kita harus tindak lanjutnya apa? Karena kita juga bebannya Pak. Pak Kajari terus sampaikan kita ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik, Iya. di mana kita harus menjawab setiap laporan yang ada. Nah, itulah komitmen Pak Kajari. Nah, sekarang Pak Kajari izin Bapak menjawab pertanyaan publik itu terhadap fungsi kita nih yang profesional walaupun tetap menjadi mitra di dalam lini kerjasama pemerintahan yang baik Bapak. Baik, tadi sudah disampaikan Pak PJ, Pak Wali, itu sebagai bukti konkret ya, bahwa memang pelaksanaan pencegahan maupun penindakan korupsi itu tegak lurus ya. Cuman saya mempunyai cita-cita, bukan hanya sekedar pencegahan penindakan yang secara rutin kita lakukan, tapi lebih tepatnya kolaborasi dan elaborasi dengan Pemkot itu harus lebih intens kita tingkatkan. Dalam arti begini, kalau ada penggunaan pengelolaan keuangan yang tidak sebagaimana mestinya sampai berujung kepada penindakan, berarti ada sesuatu yang tidak lancar, ada tersumbat. Ini kita cari tahu bagaimana sih, kenapa penyebabnya. Terus sisi lain, misalnya PAD sepertinya tinggi, tapi di satu sektor kurang maksimal sepertinya. Nah, ini mungkin kita bisa telisik penyebabnya apa, sehingga nanti dengan ada hati-hatinya itu ada solusi, sehingga tujuan kita tadi untuk mensejahterakan masyarakat tentunya salah satu ya PAD ini dimaksimalkan tentunya sebagaimana aturan mainnya gitu ya. Nah, ini terpulang kepada tadi pihak-pihak ketiga juga Bapak. PAD berarti ada orang yang harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajibannya ke Pemda dalam konteks untuk kegiatan daerahnya, kewajiban untuk Penyelesaiannya, Pak. misalnya retribusi daerah atau dan sebagainya. Nah, ini harus kita telisik nantinya Pak Siap. PJ. Karena kita tadi kehadiran APH di sini bukan hanya pencegahan penindakan, tapi juga membantu pembangunan di Kota Palembang ini, bagaimana langsung tidak langsung mensejahterakan masyarakat Palembang, tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang tentunya kegiatan ini akan disokong dengan pembiayaan yang kalau bisa semaksimal mungkin diperoleh oleh Pemkot untuk mengaplikasikan program-programnya. Oke. Kak Izin, Wali. Pak, saya Ya, silakan. tambahkan tadi. Jadi saya juga harus berterima kasih juga dengan Pak Kajari ini, Pak Adi, Pak Aryo. Jadi memang soal tadi PAD di Bapenda. Jadi waktu itu memang kita ngedrop pendapatannya. Ada target kemarin itu di angka 1.175. Sulit sekali tercapai. Akhirnya kita bincang dengan Pak Kajari, coba libatkan Kajari masuk di dalamnya untuk menagih. Untuk menagih ternyata drastis memang tercapai ya. Apa yang target di hampir 100% tercapai pendapatan asli daerah. Bahkan di target kita di 1,2 triliun tercapai dan staf kita di sana senang karena dia dapat uang pungut. Artinya peran Kajari di situ luar biasa. Ketika berhadapan dengan para objek pajak di situ, ketika Kajari masuk paling tidak takut lah kira-kira uang tidak kapan tidak mayar, hati-hati ada Kajari. Ya. Fungsi manfaatnya di situ. Siap, Nah, ya. kalau kita ngebaca nih Yo, ya, apa yang dicita-citakan Pak Kajari itu sebenarnya kalau kita baca nih berdua Pak, antara saya dengan Aryo tuh, beliau tuh berkeinginan bisa nggak Palembang ini bisa zero corruption Pak. Nah, Ya. karena Pak Kajari bilang, oh ini ada masalah, ini akarnya masalahnya apa? Ya. Ini kita selesaikannya gimana? Nah, muncul lagi masalah, ini coba cari Kasintel, masalahnya di mana? Coba cari tahu dulu, ini selesaikan dulu. Nah, Bapak tuh Ya. pengen gitu Pak. Ya. Jadi treatment yang dilakukan beliau itu secara tidak langsung menginginkan gimana sih saya mimpin cita-cita saya itu bisa zero corruption gitu loh Pak. Gimana yuk? Iya ini Pak. Himbauan Pak Kajari sama Iya. Pak PJ ini apa Pak? Terkait hardcore dia ini Pak. Ya, kalau saya himbau Kepada saya masyarakat Pak. Ya. Di kamera Pak. Biar Ini mereka mungkin yang paham. terakhir ya, pertanyaan Iya. terakhir ini ya, himbauan nih. Ya, saya menghimbau ke masyarakat warga Palembang tidak usah segan-segan. Apip kita punya website, ya website kita Halo Palembang Inspektorat. Silakan ke sana. Juga punya Instagram, punya WA, punya pos pengaduan. Silakan manfaatkan itu.
insya Allah segera kita tindak lanjuti. Kami butuh partisipasi dan peran serta masyarakat. Dari Pak Kajari, Pak. Memang dibutuhkan peran serta dari masyarakat dalam arti memantau pembangunan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Kota Palembang. Tentunya yang bersumber dari dana APBD Kota Palembang. Tentunya kalau ada hal-hal yang mengganjal di hati lah dasarnya gitu kan. Tentunya jangan yang subjektif. Kita tuntut objektif. Tanpa kepentingan maksud tertentu. Kasih laporan aja ke Kejaksaan Negeri Palembang, nanti akan diakomodir oleh pihak intelijen. Dan laporan itu nantinya akan ditelah dulu dan diteliti sebagaimana mestinya. Tentu nanti terpulang lagi kita akan berkoordinasi dengan APIP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kami selaku aparat penegak hukum di Kota Palembang berkomitmen untuk menjalankan tusi kami. Tentunya untuk mencapai zero corruption itu tidak gampang dan tidak mudah dan butuh waktu. Butuh waktu sama seperti host lagi sakit, makan obat kan tidak langsung sembuh. Butuh waktu, butuh treatment tertentu sehingga untuk mencapai zero corruption. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima. Oke. Nah, ini dia ya di penghujung acara kita pada hari ini, kita juga akan melakukan aksi nyata. Dari saya dengan Aryo, Pak, kami juga berkolaborasi, kami juga menunjukkan bahwasanya Intel Pitsus di Kejari Palembang itu solid dan kita juga punya komitmen ya, berkolaborasi memberantas tindak pidana korupsi. Saya bagian pencegahan, Pak, Aryo bagian penindakan. Nah, muntahannya mabuknya di Aryo, Pak, karena tuh apa yang jadi teman lempar ke Aryo. Makanya sampai Aryo bilang, "Bang, tahan dulu, Bang, banyak gino." Nah, cuman itulah komitmen kita saya dengan Aryo, apapun yang kita lakukan atas petunjuk dan izin Pak Kajari adalah hal-hal yang sifatnya membangun Kota Palembang. Tadi Pak Kajari sampaikan, Pak, tidak ada unsur subjektivitas, kita harus objektif menilai, tidak ada titipan, pesanan atau arahan siapapun, karena sekali lagi moto Pak Kajati yuk, berprestasi dan berintegritas. Nah, itu Pak kontesnya. Kita harus berintegritas dan kita harus punya prestasi di Kota Palembang ini. Nah, ini Aryo saya kasih ke Pak Kajari, Pak. Aryo kasih ke Pak Wali. Okay. Ini adalah stiker kita di akordia, Pak, dari Kejari Kota Palembang, Pak. Nah, bisa ditempel, Pak, di mobil Bapak. Bisa ditempel di mobil, bisa di rumah belum kayak. Nah, ini sebagai warning, Pak. Ditaruh di mobil dinas Pak Wali kan. Sebagai warning kita kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya Pak Wali memimpin jajarannya di pemerintah Kota Palembang ya, yuk. Pak Kajati juga, Pak Kajari juga yang memimpin kami selama ini dengan baik. Doa Pak Kajati. Amin, Pak. Wajar, Pak, karena kita kemarin juara umum ya. Di bawah beliau kemarin kita juara umum, Pak. Nah, ini memang tidak mudah, Pak, butuh komitmen ya, yuk. Sama-sama, dan ini membuktikan nih, Pak, kita menunjukkan ke Indonesia bukti kolaborasi kita diwujudkan dari internal ke eksternal dan wujud nyatanya menjadi manfaat bagi Kota Palembang. Gitu yuk. Iya. Ada lagi? Prestasi juga kan berimbang, Bang. Pencegahan sama penindakan. Iya, benar. Pencegahan Intel ranking 1, Pitsus ranking 2. Iya. Tepuk tangan dulu buat kita. Jadi Pak Wali, Siap. memang APB itu atau struktur itu harus cerewet, bawel, Ya. harus gitu. Iya, benar, Pak. Untuk meningkatkan terus. Jadi sudah tepat Jadi inspektornya tepat, perempuan, ya. Pak ya. Perempuan. Jaksa lagi, Pak. Ya. Nah, itu. Udah jaksa mama lagi, Pak. Lengkap udah. Cara udah mau pegawai nakal di Palembang, Pak. Sobat Dewa, begitu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Yang kita sampaikan ini semoga menjadi manfaat bagi semuanya lingkup Kota Palembang. Kami hanya mencoba ya yuk membawakan acara ini dengan baik. Iya. Walaupun dadakan, Pak. Tidak pernah latihan, Pak. Sebelum berakhir. Baiknya kita ucapin dulu selamat Hakordia. Oh iya. Dari Pak Kajari sama Pak. Oh iya, dari Pak PJ dulu? Ya. Atau bareng-bareng kita? Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Oke, kita ucapin, Pak, selamat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 di kamera tengah, Pak. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Oke. Terima kasih Sobat Dewa semuanya yang sudah mendengarkan kami.
lebih dan kurang saya dengan Aryo Iya. Kami minta maaf mungkin kurang menarik karena nggak ada ceweknya di sini. karena kita selanangan galau hari ini. Biasanya ada perempuan yang mendampingi Pak host kita yang selama ini menjalankan podcast ini. Ada hostnya di situ tuh. Ada sembunyi Pak. Sembunyi Pak. Tapi kita tidak berlatih hari ini. Dadakan. Tanpa pelatihan, tanpa instruksi, kami insya Allah menyampaikan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi manfaat, terutama bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Palembang dan menjadi warning. Nah, itu penting, itu warning. Iya. Dari Balas Intel. Iya. Warning dari kami untuk jajaran maupun pelaksana kegiatan yang menyangkut pelayanan publik maupun APBD. Nah. Keuangan negara. Oke. Mungkin itu lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga berkenan apa yang kami sampaikan hari ini. Sekali lagi moto Pak Kajati ya, berintegritas dan berprestasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.